buku saya ini bisa diakses untuk mereka, itu artinya buku ini bisa lebih bermanfaat. Aku mempercayai bahwa ketika ada orang sekolah, ketika kampus itu masih berdiri, sekolah masih berdiri, artinya buku masih hidup. Saya Sigit sebagai pemilik kafe Buku Kulawas. Inspirasi apa yang membuat Mas Sigit itu membangun coffee shop tapi dengan banyak buku? Nama tempatnya sendiri adalah Buku Kulawas. Jadi itu tidak terlepas dari perjalanan hidup saya, Mbak. Jadi waktu dulu saya mulai dengan jualan buku itu lewat online, jadi lewat Facebook. Lewat Facebook itu pada tahun 2013. Kenapa waktu itu saya jual buku? Itu karena ada sesuatu something wrong yang tidak saya inginkan ketika saya melanjutkan kuliah di S2 di Jogja. Ketika nggak punya uang, akhirnya karena sedikit terpaksa, buku-buku saya tak jual. Dari menjual buku itu akhirnya semacam ketagihan dan semacam alam itu memberikan petunjuk, kayak petunjuk saya, bahwa lewat buku inilah kamu akan menyelesaikan masalah kamu, masalah uang, kan gak keuangan. Jadi singkat cerita, saya lulus 2015, buku saya itu sudah 3 kamar kos. Banyak 3 kamar kos. 3 kamar kos. Jadi nek dihitung kasar gitu ya mungkin sekitar 10.000 buku. Ketika saya punya 10.000 buku itu, ternyata itu membuat saya semakin galau. Karena ketika saya berpikir bahwa mungkin di luar sana ada 1 orang 2 orang yang ternyata butuh buku saya, dan buku saya ini bisa diakses untuk mereka, itu artinya buku ini bisa lebih bermanfaat. Akhirnya ketika saya berbicara tentang sosialnya, ya oke, saya kepengen buku saya ini diakses orang banyak dan bisa dibaca orang banyak, dan itu bisa lebih bermanfaat. Ya. Dan di sini ada tulisan obral Buku Lawas berkualitas sak lawase. Nah itu mulai dari harga berapa di sini tuh, Mas? Nek harganya itu mulai dari 5.000, Mbak. Jadi memang kenapa tak buat di sini obral buku lawas sak lawase. Sak lawase itu kan artinya selamanya. Jadi memang tujuan saya di sisi lain saya buka coffee shop. Di sisi lainnya aku memberikan ruang, memberikan akses kepada banyak orang, khususnya pecinta pembaca, itu memberikan akses menyediakan buku yang sangat terjangkau. Tujuan saya itu. Wong buku murah aja itu minat bacanya masih kurang, apalagi buku mahal kan? Logikanya kan seperti itu. Jadi dari program saya itu aku nggak tahu itu berhasil enggak. Yang penting saya punya pikiran bahwa saya ingin membantu mereka yang suka baca, yang mohon maaf dia masih mikir untuk beli buku yang mahal. Orang beli buku itu kan kadang ada yang untuk kepentingan memang itu sumber data yang harus dipenuhi juga kan. Misalnya orang-orang skripsi dan sebagainya. Ketika sumber internet itu tidak itu kan tetap buku menjadi data utama untuk mereka. Jadi sampai kapanpun aku mempercayai bahwa ketika ada orang sekolah, ketika kampus itu masih berdiri, sekolah masih berdiri, artinya buku masih hidup dan menghidupi. Jadi orang yang datang ke sini itu bukan segmented gitu, karena ini judulnya adalah Buku Kulawas, kemudian di sini harus baca gitu, enggak ya? Enggak. Di berbagai kalangan itu ternyata juga minat untuk kesini gitu. Betul. Jadi memang kafe Buku Kulawas ini tidak mempunyai aturan jelas.
Yang pasti ini saya buat ruang publik yang diakses sebebas-bebasnya untuk orang banyak. Jadi kenapa kok di sini nggak ada tulisan dilarang merokok? Oh, terserah, merokok boleh. Kamu mau baca enaknya kakinya di meja ya nggak apa-apa, boleh. Pokoknya bebas di sini. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Jadi memang kebebasan itu yang memberikan nilai plus ketika orang itu enjoy untuk membaca. Ada nggak sih kayak metode awal untuk teman-teman itu biar tertarik dulu dengan buku? Pesannya mungkin simpelnya gini ya Mbak, maksudnya ketika ada ruang publik sing ini menurut saya aja ya, Iya. menurut saya itu bisa diakses dengan nyaman dan itu bisa sedikit bisa memberikan stimulan untuk yaitu anak-anak muda bisa memacu kreativitasnya. Ketika membaca 1 atau 2 lembar dari berbagai buku, aku cuma berharap itu memberikan efek yang positif, khususnya ide lah paling tidak. Aku baca ini, aku terus punya ide ini untuk memancing lah.